Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Sehat, kuat, cerdas, semangat. Yes, yes, yes. Ya, anak-anak sudah begitu semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Oke, anak, sebelum kita lanjut ke pembelajaran, apa ingin tanya dulu? Ada yang tidak hadir apa gimana hari ini? Ada. Ya, siapa yang tidak hadir? Hadir. Kemudian? Kenapa tidak hadir, anak? Ya, berhubung ada teman-teman kita yang tidak hadir dikarenakan dia sakit, jadi kita selaku temannya, kita sama-sama mendoakan semoga anak-anak tersebut bisa sembuh dan bisa kembali berkumpul kita mengikuti pembelajaran. Amin ya. Amin. Baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan pembelajaran ya, pengen lihat dulu ya kerapian anak-anak sekalian. Silakan berdiri terlebih dahulu. Ya, yang belum rapi silakan dirapikan dulu. Oke, sudah rapi. Ya, silakan duduk lagi. Untuk selanjutnya, mari kita awali pembelajaran kita pada hari ini dengan doa sebelum belajar. Pada hari ini akan dipimpin oleh, silakan ketua kelas ya, kita doa sama-sama. Silakan. Kita berdoa. Mari teman-teman kita belajar baca doa dulu. Pembelajaran di awal ini anak-anak kembali kita membaca surat pendek ya sebagai penanaman sikap religius. Ya, hari ini kita akan membaca surat An-Nas. Ya, silakan dipimpin ketua kelasnya untuk membaca surat An-Nas. Viola. Teman-teman kita membaca ayat pendek yaitu surat An-Nas. Nilai religius dari kita membaca surat pendek. Sekarang kita akan menerapkan kembali nilai nasionalisme dengan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Untuk hari ini, untuk pertemuan kali ini kita akan menyanyikan Indonesia Raya sebelum kita memulai pelajaran sebagai bentuk nilai nasionalisme kita, sebagai bukti cinta kita kepada negara, bangsa serta pejuang-pejuang yang telah gugur mendahului. Oke, silakan berdiri. Yang biasa memimpin lagunya tuh gantian. Ya, mulai ya. Di sana
Ya. Di antara Asmaul Husna yang sudah kita pelajari, yang pertama ada yang masih ingat apa? Coba ya. Ar-Rahman. Ya, artinya? Maha Pengasih. Iya, Maha Pengasih. Masih ada lagi yang ingat? Ya. Ar-Rahim artinya? Maha Penyayang. Kemudian masih ada lagi? Iya. Al-Qudus. Al-Qudus artinya Maha Suci. Yaitu untuk makna atau arti dari kata Asmaul Husna. Sekarang kita ingat kembali. Masih ada yang ingat anak-anak? Bagaimana perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari dalam pengamalan nilai-nilai dari Asmaul Husna. Ar-Rahman. Ada yang bisa kasih contoh pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari? Ya, sebagai Maha Pengasih. Iya, mengasih rezeki, berbagi kepada teman-teman kita. Kemudian kalau apa itu Ar-Rahim? Ar-Rahim tadi artinya adalah penyayang. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana tingkah laku kita mengamalkan dari nilai Ar-Rahim ini? Kira-kira seperti ya, menyayangi orang tua, terus masih ada lagi? Menyayangi teman. Ada lagi? Menyayangi alam dan seluruh isi. Ya baik, karena itu sebagai pengulangan kita terhadap materi kita yang sudah lalu. Ya, sebelum kita melanjutkan materi kita pada kesempatan ini, pada pertemuan kali ini masih kita akan membahas masalah Asmaul Husna dalam metode practice learning, ya. Dalam metode ini anak-anak sekalian akan diberikan tugas untuk membuat proyek, ya. Proyek ini ada yang berupa poster, ada yang berupa video, ada juga yang berupa karya seni. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu kepada anak sekalian. Ya, ada tujuan pembelajaran yang berupa pengetahuan. Siswa dapat menyebutkan, memahami dan menjelaskan makna dan beberapa Asmaul Husna. Ya. Kemudian yang keterampilan. Tujuan pembelajaran terakhir, siswa dapat membuat proyek kreatif yang menggambarkan, mengaplikasikan Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di sini di keterampilan ini, anak-anak bisa menggambar sebuah ilustrasi, ya, sebagai pengamalan dari nilai-nilai Asmaul Husna. Misalnya, kalau Allah itu Maha Suci, mungkin anak-anak bisa menggambar misalnya air yang tenang, suci, berarti menunjukkan bahwasanya Allah itu mempunyai sifat Maha. Kemudian sikap. Nah, siswa dapat menghayati dan mempraktekkan kebesaran dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala melalui perilaku sehari-hari. Itu tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini dalam metode project-based learning. Ya. Sebelum kita langsung belajar ya, kita bermain Marina, Marijo, menari. Jadi sudah, nanti kita ikuti gerakan kita dengan sambil bernyanyi. Ya, Bapak ingatkan lagi, kalau Bapak pegang ini apa? Marina. Kalau seperti ini? Marijo. Kalau seperti ini? Menari. Kalau seperti ini? Di atas. Seperti ini? Menang. Oke, kita mulai. Siap, 1, 2, 3. Marina, Marijo, menari di atas, menari, Marijo, Marina, Marina, menari di atas menara, di atas menara, Marijo, menari. Oke, tepuk semangat. Nah, di dalam metode project based learning, anak-anak perlu ketahui ada yang
perlu kita bahas bersama. Sebagai deskripsi proyek, siswa akan bekerja dalam kelompok untuk mengidentifikasi, memahami, dan mempresentasikan beberapa nama Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Asmaul Husna. Setiap kelompok akan memilih beberapa nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, menggambarkan makna dan mengaplikasikan dalam kehidupan nyata, dan kemudian membuat presentasi atau karya seni yang menggambarkan pemahaman mereka. Kemudian tujuan kegiatan, kita ada tujuan kegiatan, yaitu yang pertama meningkatkan pemahaman siswa tentang Asmaul Husna, kemudian membantu siswa melihat hubungan antara nama-nama Allah dan nilai-nilai kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, melibatkan siswa dalam pembuatan proyek kreatif, ya, proyek kreatif yang memperdalam pemahaman mereka. Nah, pada kesempatan ini kita nanti akan membuat sebuah karya seni. Kita akan mewarnai salah satu dari Asmaul Husna yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Jadi anak-anak nanti silakan kita bagi kelompok. Yang ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya, kita bagi dalam 3 kelompok. Ya, kemudian untuk tugas kelompok kita, ya anak-anak silakan nanti anak-anak warnai, buat karya seni tentang Asmaul Husna yang sudah anak-anak pilih, ya. Ya, buat apa itu kelompoknya, silakan kebagian kelompoknya untuk mengambil tugas kelompoknya, ya silakan. Ya, tunggu perintahnya ya. Nah, itu ada Asmaul Husna. Silakan anak-anak sekalian warnai menurut pandangan anak sekalian mana yang bagus dari warna itu. Anak-anak silakan membentuk kreasi tersendiri di dalam warna itu. Ya, silakan dikerjakan. Oke, sudah? Sudah? Baik, untuk sekarang kelompok 3 silakan ya tugasnya letakkan di atas meja. Letakkan di atas meja. Ya, kelompok 3 silakan dilihat hasil proyek kelompok 1. Kelompok 1 silakan lihat proyek kelompok 2. Kelompok 2 silakan lihat proyek kelompok 3. Ya, silakan saling lihat proyek. Nah, nanti kalian baca proyeknya, ya silakan anak-anak baca proyek dari teman-teman kita. Ya. Sudah? Sudah dibaca? Sudah dilihat hasil proyek dari kelompok?
Sudah? Oke. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Sekarang kelompok satu Bapak akan tanya, bagaimana hasil proyek dari kelompok 3? Bagus atau gimana? Bagus. Kelompok 3, gimana hasil proyek dari kelompok 1? Bagus. Kemudian yang kelompok 1 ya tadi melihat dari kelompok 2. Kelompok 2 gimana hasil proyeknya? Bagus. Nah, berarti anak-anak sekalian sudah menyelesaikan pekerjaan membuat proyek pada hari ini. Apa itu masalah Asmaul Husna yang menjadi proyek kita pada hari ini. Salah satu nama Asmaul Husna yang kita buat, yang kita jadikan sebagai karya seni, yaitu kaligrafi. Oke, anak-anak sekalian, kita lanjut kembali ya ke berikutnya. Ya, kelompok yang berani duluan untuk presentasi dari hasil proyeknya, yang duluan, yang berani. Kelompok mana? Kelompok 3 ya. Kami silakan kelompok 3 untuk presentasi. Ya, kami dari kelompok 3 akan presentasi proyek yang sudah kami kerjakan. Perlihatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Al-Qudus maknanya yang maha suci. Contoh perilaku pengamalan nilai Al-Qudus dalam kehidupan sehari-hari. 1. Tidak melakukan perbuatan buruk. 2. Selalu menjaga kebersihan. 3. Nah, kelompok 1 memilih salah satu Asmaul Husna yaitu Ar-Rahman. Silakan kelompok 1 untuk presentasikan proyeknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Maknanya dari Ar-Rahman yaitu yang maha pengasih. Contoh perilaku pengalaman Ar-Rahman dalam kehidupan sehari-hari. Meminjamkan alat tulis kepada teman, membimbing teman dalam belajar. Ya, baik, itu anak-anak sekalian ya, presentasi dari kelompok 1. Di kelompok 1 dia memilih salah satu Asmaul Husna yaitu yang dijadikan karya seni, yaitu Ar-Rahman. Nah, gimana karya seni dari kelompok 1? Sudah bagus? Sudah bagus. Ya, untuk maknanya itu sudah kita ketahui, yang maha pengasih. Sementara contoh perilaku yang harus kita amalkan sebagai bentuk pengamalan dari Ar-Rahman dari kelompok 1 menyampaikan yang pertama di dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya meminjamkan alat tulis kepada teman. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang mempresentasikan hasil kerja kami. Maknanya dari Ar-Rahim yang maha penyayang. Contoh perilaku pengamalan Ar-Rahim dalam kehidupan sehari-hari. 1. Ikut merasakan perasaan orang lain. 2. Saling menyayangi sesama teman. Menyayangi orang tua dan guru. Nah, itu tadi anak-anak sekalian presentasi dari kelompok 2. Kelompok 2 memilih salah satu Asmaul Husna yaitu Ar-Rahim. Ar-Rahim yang artinya maha penyayang. Sementara contoh perilaku yang wajib yang kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari di dalam pengamalan nilai Ar-Rahim yaitu ikut merasakan perasaan orang lain yang sudah ditulis oleh kelompok 2. Kemudian ada lagi saling menyayangi sesama teman. Kemudian yang ketiga menyayangi orang tua dan guru. Itu presentasi dari kelompok 3 mengenai
perilaku pengamalan dari Al-Faqih. Bagaimana dengan karya dari kelompok 2? Pendapat dari kelompok 1 dan kelompok 3 sudah bagus? Sudah Sudah bagus. Alhamdulillah, berarti anak-anak pada hari ini sudah bisa menyelesaikan proyek pertama kita. Kita tepuk tangan kepada kelompok 2 yang sudah menyelesaikan. Baik anak-anak, pengerjaan proyek persentase sudah selesai kita laksanakan. Sekarang kita akan menyimpulkan dari hasil pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Ya, untuk menyimpulkan ini, kira-kira anak-anak sekalian ada yang bisa menyimpulkan tentang proyek yang kita kerjakan pada pertemuan ini? Kelompok 1 bisa menyimpulkan? Kelompok 1? Ya. Ya, silakan untuk kelompok 1. Maknanya Ar-Rahman yang Maha Pengasih. Contoh perilaku pengalaman Ar-Rahman dalam kehidupan sehari-hari: meminjamkan alat tulis kepada teman, membimbing teman dalam belajar. Iya, itu sebagai kesimpulan dari proyek yang sudah dilaksanakan, yang sudah dikerjakan oleh kelompok 1. Yang kelompok 2, silakan disimpulkan. Bisa? Iya. Maknanya Ar-Rahim yang Maha Penyayang, serta perilaku pengamalan Ar-Rahim dalam kehidupan sehari-hari. 1. Itu merasakan perasaan orang lain, saling menyayangi sesama teman, menyayangi orang tua dan guru. Iya, itu sebuah kesimpulan yang sudah disimpulkan oleh teman kita yang berasal dari kelompok 2. Ke kelompok 3, silakan disimpulkan masalah proyeknya, tugas proyeknya. Al-Qudus yang Maha Suci. Contoh perilaku pengalaman Al-Qudus dalam kehidupan sehari-hari. 1. Tidak melakukan perbuatan buruk. 2. Selalu menjaga kebersihan. 3. Membuang sampah pada tempatnya. Ya, yaitu anak-anak sekalian sudah bisa menyimpulkan atas proyek yang sudah kita kerjakan pada pertemuan kali ini. Bagus ya anak-anak ya, sudah bisa menyimpulkan kembali tentang pembelajaran kita pada pertemuan ini. Nah, ya, sebagai bentuk pengamalan anak-anak terhadap nilai-nilai Asmaul Husna yang sudah kita pelajari, maka anak-anak tadi sudah bisa menyimpulkan, sudah mengerti makna, sudah mengerti perilaku yang harus kita lakukan. Maka kedepannya anak-anak diharapkan bisa menerapkan itu semua dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu di lingkungan sekolah maupun di rumah. Baik anak-anak, sebagai refleksi ya, kita pada pertemuan kali ini dalam metode project based learning, ya, project based learning, bagaimana perasaan anak-anak belajar dengan metode ini? Senang apa tidak? Senang. Ya, apakah anak-anak lebih cepat memahami dari pelajaran Asmaul Husna ini dengan menggunakan metode ini atau gimana? Lebih cepat atau gimana? Lebih cepat. Baik anak-anak sekalian, kita sudah menyimpulkan dan anak-anak sudah melaksanakan revisi pelajaran kita pada hari ini. Mungkin hanya batas ini pertemuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Ya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, maka kepada ketua kelas kami silakan untuk memimpin doa terlebih dahulu. Kita berdoa pada teman-teman kita belajar. Nah, sebelum pulang baca doa dulu.
hari ini. Untuk persiapan pertemuan di berikutnya, anak-anak sekalian akan Bapak berikan sebuah pekerjaan rumah. Karena anak-anak nanti di rumah silakan membuat karya seni kembali, yaitu menulis kaligrafi Asmaul Husna. Anak-anak silakan nanti memilih salah satu dari Asmaul Husna. Oke, terima kasih anak-anak sekalian. Ya, sudah semangat pada hari ini. Ya, kita cukupkan dulu pembelajaran kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi